Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat ini ya. Pantun boleh? Boleh. Bilangnya jangan cakep ya. Kalau dokter Deta tuh kemarin di sana bilangnya kasep katanya. Waktu di Bandung katanya bilangnya pengennya kasep, nggak mau cakep gitu. Oke. Ngalalauk dina karamba. Atuh ibu-ibu nu kedah nyebat kasep mah bapak-bapak nggak usah ya. Nah. Aya pun bojo, aya ane. Kalem Bu. Ngalalauk dina karamba. Masya Allah, alhamdulillah disebut kasep. Padahal tadi seusia bapak saya. Daun salam dina plastik. Anu dariuk kacida loba. Nu jawab salam ngan saeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin ramai. Saya juga seneng karena yang jawab salam biasanya berangkat umroh. Jadi kencengan amin dari jawab salam tadi. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Senang karena menyampaikan materi sehat tetapi ada pakar kesehatannya. Ya, ini udah sering ketemu sama dokter kita ini. Sering ketemu, sering juga chattingan. Dan pada akhirnya dapat juga ketemu beneran ya di sini ya dalam forum yang sama dan kita yang mengundangnya. Alhamdulillah. Bersyukur karena di tengah kesibukan beliau ada waktu untuk sekolah alam. Ya. Alhamdulillah. Tidak berpanjang kalam karena dari tadi udah segala macam pembukaan, kita langsung ke materi aja. Karena kita akan lebih banyak lagi menimba ilmu. Ini teh ice breaking ya. Kita akan banyak menimba ilmu dari dokter Deta ini karena kita jarang-jarang. Kalau sama saya mah udah mungkin tiap hari dok saya di sini ya, menyapa anak, menyapa orang tua murid udah biasa ya. Memang sapaannya bukan materi ya. Bukan menyapa kemudian memberikan materi, memberikan nasihat, enggak juga. Paling menyapa apa kabar, kumaha damang, linggih di mana gitu ya. Jadi walaupun ini adalah momennya muludan, tetapi korelasinya adalah dengan gizi dan makanan. Kenapa ini muncul? Karena di rapat kita, para fasil masih melihat banyak makanan yang dikirim ataupun banyak snack yang menjadi pendamping putra-putri kami yang secara kualitas gizinya belum menunjang kepada kecerdasan dan kesolehan ya, sehingga ada aspek kesolehannya, ada aspek kecerdasannya, yang dua-dua kebugarannya, yang dua-duanya akan kita bahas pada hari ini. Insya Allah Bapak dan Ibu ridho dengan judul ini, ridho apa tidak? Rela apa tidak? Kita sekolah alam harus menjadi pionir bagaimana pola sehat Rasulullah itu diimplementasikan di dalam lingkungan sekolah kita. Setuju? Nanti ada koilulah, setuju? Ya setuju na wawarehan kenailah. Nah, nanti kita bahas aja ya. Yang pertama mukodimahnya. Sebentar, ini tank jam 10. Berarti sampai jam berapa saya? Sampai 10.40. Kalau Pak Dokter? Sampai 9.30. 11.30. 9.30 mau mundur jadinya ya. Oke, saya sampai 10.30. Ya, saya 30 menit aja ya. Nanti Pak Dokter 1 jam. Dok, 1 jam dok ya. Siap ya. Panitia 1 jam Pak buat Pak Dokter ya, biar lebih lama lagi. Biasanya
dulu itu Dokter Deta pernah menyampaikan kebanyakan mustaminya tuh ibu-ibu. Alhamdulillah di sini juga kebanyakan ibu-ibu dok, jadi nyaman ya dok ya. Biasa kalau Ustadz menyampaikan mustaminya ibu-ibu tuh suka rada semangat, karena ibu-ibu mah suka gandeng ya. Gandeng tuh jadinya gimana? Jadi Ustadznya juga suka gandeng gitu ya. Karena apa? Biasa ibu-ibu denger teh tercekap mendengarku cepil, selalu ada komentar. Ya. Ih suaranya gitu, ih suaranya au banget suaranya. Oh suka aya komentarnya. Bapak-bapak mengadangukeun rek kumaha we mau balik teh. Tetapi kalau ibu-ibu mah suka aya komentar. Tuh pecina geus miring, tuh pecina miring. Sorbannya panjang sabelah. Biasanya ibu-ibu suka banyak komentar. Ibu-ibu siap mendengarkan? Tanpa mengobrol? Tanpa ngobrol kanan kiri? Apalagi komentar. Masih bagus kalau komentarnya positif. Tuh tempo sorban si Ustad. Asa kakarak make ayeuna jigana ngeunang nginjem dah. Enggak Bu. Ini pun bojo nggak tahu dari mana. Ayah pakai ini. Sebab ini mah muludannya di sekolah. Biasanya suka sorban saya teh. Lantaran di sekolah pakai slayer. Ini teh slayer ya namanya. Ya. Shawl, pakai shawl gitu. Jangan pakai sorban. Karena Dokter Deta juga ternyata pakai kostumnya kostum dokter beneran ya. Oke lah, mukadimahna tuh parat-parat ya. Mukadimah. Tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 Raja Mukaukis mengirim 2 orang perempuan sebagai hadiah kepada Rasulullah dan 1 lagi sebagai tabib. Rasul mengirim surat persahabatan sambil mengirim kabar bahwa telah datang agama Islam, telah datang Nabi akhir zaman yang pasti telah diberitakan di dalam kitab Injil Tuhan. Dalam suratnya seperti itu. Saya mengajak Tuhan kepada agama Islam. Kemudian jawaban dari sebelah sana, saya menghormati agama yang baru datang, saya mengakui Anda sebagai utusan, tetapi kami sudah mempunyai agama, yaitu agama Kristen Koptik. Sebagai tanda persahabatan kami mengirim 2 perempuan. 1 namanya Maria dan 1 lagi namanya Shirin. Para mufasir ataupun orang-orang Arab selalu mengatakannya Maryam. Padahal kalau ditulis Maria juga nggak apa-apa. Ya. Maria bahasa Arab, Maryam juga bahasa Arab. Karena Maria itu berasal dari kata-kata mar'ah. Mar'ah itu adalah bahasa Indonesianya perempuan. Qibtiyah. Jadi Maria al-Qibtiyah. Kemudian yang satunya lagi Shirin. Dikirim ke Madinah sebagai penghargaan kepada hadiah dari Tuan Mukaukis, Raja Mesir. Ustadz Fahri, kita pernah ngobrol tentang Mukaukis ya. Dikirim itu perempuan sebagai penghormatan, maka dinikahlah oleh Rasulullah SAW. Kemudian melahirkan 1 anak laki-laki yang bernama Ibrahim, yang pada tahun ke-7 juga meninggal. Jadi usianya 16 bulan usia Ibrahim. Tetapi yang menarik disampaikan, ini tabib yang dikirim Mukaukis hanya bertahan 8 bulan saja. Kemudian tabib ini pulang. Kata Rasulullah, apa yang membuat Anda tidak betah di negeri kami? Beritahu kami. Jadi Rasul merasa kepulangannya karena dia tidak betah. Kata tabib, justru kami betah di sini, banyak kami belajar dari masyarakat di sini. Sering kami keliling, sering kami silaturahim, dan kami mendapatkan banyak hal dari penduduk Madinah. Yang membuat saya pulang adalah karena saya nggak ada pasien. Ya, kalau dokter buka praktek nggak ada pasien, kira-kira tutup nggak tuh klinik? Tutup. Apalagi ini sampai 8 bulan. Mungkin seminggu juga harus dievaluasi. Kenapa nggak ada pasien? 1 bulan kayaknya udah langsung tutup aja. Karena ngapain di sini udah ngontrak bangunan atau beli bangunan, tiba-tiba
pasiennya nggak datang, udah bawa para medisnya, udah bawa berbagai staf dan karyawan, ternyata tidak ada pasien yang datang. Jadi apa yang disampaikan kepada Rasulullah? Saya 8 bulan buka praktek di sini nggak ada pasien. Kalau di sini ke rumah sakit, kalau kita tidak daftar hari-hari sebelumnya, kita nggak dapat jadwal di hari yang kita inginkan. Mau terapi di hari Selasa, daftarnya harus dari Jumat. Itu tandanya jumlah dokter dengan jumlah pasien tidak seimbang. Artinya terlampau banyak orang yang sakit dibanding dengan orang yang mengobati. Kalau di zaman Rasul yang mau mengobatinya ngalelengkur. What's the meaning ngalelengkur? Nganggur. Tidak ada pasien karena masyarakatnya sehat. Kenapa bisa pada sehat? Poin 2. Madinah dulu namanya Yathrib. Yathrib itu adalah bencana. Kenapa? Karena di Madinah selalu datang demam, wabah demam. Dalam bahasa Arab humma Yathrib. Humma artinya demam. Tapi demam ini datangnya secara periodik, datang terus menerus. Setiap tahun itu datang dan merupakan wabah. Tetapi dengan datangnya Rasulullah wabah pun hilang. Ada apa? Ada pola hidup yang berganti. Dari pola hidup dulu zaman sebelum Nabi Muhammad datang dan setelah Nabi Muhammad datang. Karena Nabi Muhammad betul-betul menjadi teladan, apapun yang dilakukan oleh Nabi, pola hidup apapun yang ditampilkan Nabi, itu menjadi pola kehidupan bersama. Sehingga rame-rame menjadi sehat. Dan ketiga mukadimahnya, di saat Rasulullah wafat, yang memandikan Rasulullah mendapatkan 3 hal. 1, dari jasad Rasulullah mengeluarkan wangi, bukan tidak wangi. Smell good, bukan smell bad. Jadi harum. Kalau tubuh kita mah merenannya tidak wangi, tidak harum, biasa we. Da moal aya mayit make deodoran ya, biasa we gitu ya. Mungkin ada juga jenazah yang bau mungkin. Tetapi normalnya biasa saja. Saya juga sering memandikan jenazah biasa. Tetapi dari tubuh Nabi ini wewangian yang muncul. Itu adalah karena secara fisik Nabi itu terjaga. Nomor 2, Nabi itu tidak mengeluarkan kotoran. Biasa kalau kita dalam sunnah memandikan mayit, ngorowekan irung, gosok gigi, disiwak. Dan karena akhir kehidupan Rasulullah itu bersiwak. Meminta kepada Siti Aisyah, itulah kebanggaan Siti Aisyah diantaranya adalah karena saya bertukar air liur dengan Rasul. Orang-orang menerjemahkan, Rasulullah berciuman dengan Siti Aisyah. Bukan. Karena siwak itu untuk dilembutkan pasti harus dibantu oleh Siti Aisyah ketika siwaknya akan dipakai. Ambil siwak, dikunyah oleh Siti Aisyah, dilenturkan, dilembutkan, kemudian barulah dipakai oleh Rasulullah. Pasti air liur Siti Aisyah terbawa di dalam siwak tersebut. Itulah menjadi kebanggaan Rasulullah karena kebanggaan Siti Aisyah karena Rasulullah wafat dihantarkan dengan pertukaran air liur Siti Aisyah kepada Rasulullah. Itu yang menjadi kebanggaan karena tidak ada istri lain yang melakukan itu. Dan yang ketiga, Hasan ibnu Sabit meriwayatkan Anas ibnu Malik sebagai putra, sebagai pembantu Rasulullah, maula Rasulullah yang ikut memandikan Rasulullah, menghitung uban Rasulullah itu 20 lembar. Usianya berapa? 63. Saya usia belum 60, tapi bukan berarti tua ya. Belum 60. Yang tahu saya bugar itu dokter Deta. Karena saya mintanya berapa? 10 kah? 6 kah? Berapakah gitu. Pernah juga chattingan sama beliau. Oh berarti segitu.
Kita mah rahasia dengan beliau ya. Nah, jadi saya usia belum 60 tapi uban saya di atas 20. Kalau anak saya asma menghitung ini lebih dari 1000 ini uban saya. Berarti pola hidup saya tidak sehat. Bahkan ada yang menyampaikan kalau pola hidup kita sehat, ibu-ibu yang mestinya jadwal menstruasi, jadwal menopausnya di usia berapa, tetapi sebelumnya sudah datang menopause, berganti pola hidup menjadi pola hidup sehat, datang lagi tuh menstruasi. Kan eta mah wilayah dokter, ieu mah hanya sekedar asal nyarita we. Ya. Dan nanti pembuktiannya mah dari Pak Dokter ya. Sama ketika kita pola hidup sehat, sesuatu yang datang sebelumnya tiba-tiba datang itu bisa kembali. Ya. Karena sel-sel di dalam tubuh kita kembali normal. Ya. Mangga kita balik lagi. Jadi itu 3 mukodimahnya. Sehat kalau tadi ada potensi, ada 3 potensi kecerdasan itu 3. Kalau sehat itu ada 2. Aklun, ada kolbun salimun, ada hati yang sehat. Kemudian ada jismun, ada badan yang sehat. Jismun salim, kolbun salim. Pembahasannya secara cepat aja. Secara cepat aja. Pertama, kita hati yang sehat. Kita meyakini bahwa kesehatan itu ataupun bahwa kekuatan, kesehatan bermula dari hati. Bermula dari hati. Itu kebalikan dengan jargonnya Olimpiade yang keluar dari bahasa Yunani. Mensana in corpori sano. Asa gitunya. Udah berubah belum bahasana? Gitu kenehnya. Da tara-tara nyanyi nu kararitunya mensana incorp, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa heula atau tubuh heula. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Datang weh orang yang ODGJ, secara fisik dia sehat, makan gak usah pilah-pilih, naon we dirawu di tempat sampah dikonsumsi, tidak diukur ini glukosanya berapa, tidak ukur-ukur, main samutut belum sehat, malam tidak pakai baju, teu pernah kerokan, teu pernah bermasalah, masalah pencernaan dan lain sebagainya, sehat, tapi jiwana sakit. Wah, berarti ini harus dikonfirmasi. Tetapi kita meyakini bahwa dalam ajaran Islam mengatakan bahwa awal dari segala-galanya itu adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghatun. Di dalam tubuh kita ada hati. Ketika hati sehat, maka akan melahirkan kekuatan. Abdullah ibnu Mas'ud itu tubuhnya cungkring. Cungkring teh sahanapeun dari begang. Begang juga sudah hampuraun, ini mah cungkring. Sehingga ketika Abdullah ibnu Mas'ud itu memanjat pohon ketika mau menyambut Rasulullah, ditertawakan sama sahabat-sahabat Ansor. Cungkring, pan katingali bitis namanya, itu bitis atau bitis gitunya. Bingung antara bitis dengan panangan sarua size-nya gitu. Aduh, mani kitu. Tetapi kemudian diperlihatkan yang mengeksekusi pembunuhan terhadap Abu Jahal ternyata Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abu Jahal dengan kuda yang jangkung, dengan pengawal yang 5, tubuh Abu Jahalnya sendiri proporsional sebagai kepala Quraisy. Tiba-tiba yang membunuh Abu Jahal itu Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi tidak peduli dengan kecungkringan, yang penting hatinya kuat. Tidak perlu binaragawan untuk bisa datang ke masjid sholat subuh. Betul tidak? Justru ketika kita datang ke masjid, nu adan aki-aki, nu ngaimaman sami aki-aki oge, makmumna
Aki-aki juga nu adan sababari babarut babatukan, nu juara adan sudah mendapatkan piala, tetap we ari adan subuh mah teu sanggem. Tetap we maghrib bagus adannya, isya bagus adannya sebab banyak yang nonton. Tetapi adan subuh antara adan dengan batuk loba kene disada batukna daripada hahaleuangan lebih batik ahu-ahunya, sehingga yang datangnya juga pasukan aki-aki. Jamaah yang dimuliakan, bagaimana menyehatkan hati kita? Pertama adalah hati yang bersyukur. Kalau udah syukur mah bagja we. Bahkan ketika kita sakit pun syukur, alhamdulillah menambah potensi menggugurkan dosa-dosa. Siapa sahabat itu? Siapa sahabat yang diberi sakit tiba-tiba mengucapkan alhamdulillah? Namanya Abu Darda. Abu Darda itu bestinya Salman Al-Farisi. Abu Darda itu muhajirin, Salman Al-Farisi ini ansor, dipersaudarakan. Salman Al-Farisi orang kaya, Abu Darda orang miskin. Tapi kesolehan lebih tinggi Abu Darda. Ibu, halo. Lebih soleh siapa? Abu Darda. Sehingga ketika saatnya tiba, Salman Al-Farisi datang kepada Abu Darda. Abu Darda, saya baru pulang dari niaga, sudah cukup harta, saya mau nembak cewek. Terus maksudlah pangjajabkeun pandidinya mah jelema Arab, uing mah ti Persia. Bilih lepat nyarios, bahasa Sunda kedah bahasa puhun. Bilih lepat nyarios, sumping ejeng dongkap sok tibalik. Ayo siapa yang tahu perbedaan sumping jeung dongkap, tiguling wae etat Alhamdulillah Bapak membalik parantos dongkap, leres deh. Teu ngawaler berarti teu apaleun. Mau balik parantos sumping. Sumping mah kanggo palih ditu, dongkap mah abdi. Alhamdulillah abdi ge tiasa dongkap. Dongkap mah keur nyalira, sumping mah keur belah ditu. Ya. Oh, nu apaleun padahal urang Cicurug. Cicurug mah tos deukeut ka Bogor nya. Nah, tapi ternyata yang ngungeuk-ngungeuk orang Cicurug. Apa nembe terang atau udah dari kamari-kamari duka tah. Ya. Jadi kata Abu Darda, mangga ku abdi dijajab. Hayu, mana perempuan yang mau kamu tembak? Jajab, pungkal pengkol, pungkal pengkol, pungkal. Tuh itu bumina. Hayu, semangat. Dugi di bumina teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagea mangga Abu Darda lebet. Si Salman teh bingungeun. Nah urang nu si Abu Darda nu dibageakeun pan kuring nu arek nembakna oge. Aduh betem weh. Assalamualaikum Abah, ieu abdi ngabantun anu jenenganana Salman, anak Rasulullah, keluarga Rasulullah, orang kaya, keturunan ningrat di Persiana, gaduh maksad bade ngalamar tuang putri. Bapak teh bingungeun hulang-hulang, kunaon ieu teh Abu Darda teh kieu? Keke Abu Darda, kumaha ieu teh? Urang taros. Neng, ngalamar. Bungaheun nu dipengker teh. Saha Abah? Ieu Abu Darda nyanak rerencanganana nu jenenganana Salman, walera nu dipengker. Upami nu ngalamarna Abu Darda abdi nampi. Atuh Salman teh jadi bingung. Pan uing nu arek kalamar kunaon jadi nu ditarima Abu Darda? Abu Darda kumaha ieu teh? Salman, ini cewek gebetan aku. Cuman selama ini aku tidak berani lamar sebab aku tidak mempunyai harta yang cukup. Tinggal ini kolbun syakur, hati yang bersyukur. Kata Salman,
kalau begitu nih harta kamu ambil. Ini mas kawin, jadikan buat mas kawin kamu. Yang di sana yang disiapkan untuk resepsi pernikahan, mangga untukmu, sok lamar ayeuna. Itu namanya hati yang bersyukur. Moal gering jelema kitu mah. Aya moal zaman kiwari. Moal. Maka sekolah alam harus menjadi pionir menciptakan hati yang bersyukur ya. Nanti Bu Anita hati-hati kalau ada yang melamar saha nu ngalamar ya. Kalau Abu Darda aku terima cenah. Oh berarti nu ditampi teh nu soleh. Padahal Salman Al Farisi juga tekirang kasolehan, tetapi yang dikenal oleh itu perempuan yang aku tahu kesolehannya adalah Abu Darda. Kan Abu Darda itu dalam waroknya jangankan berbicara syubhat, yang halal pun pilah-pilih. Seperti tadi makan dengan 3 jari. Cek abdi teh ka Pak Ridwan eta mah makan cilok 3 jari mah. Jika aya promosi cilok ya. 3 jari cilok. Tetap kuah mah ku senok efektif nama ada piraku. Kuah gitu. 3 jari kumaha nyiukna kuah 3 jari. Ya jadi 3 jari itu dalam rangka agar kita membatasi seberapa jumlah konsumsi, seberapa jumlah makanan yang kita konsumsi. Mangga, 1 hati yang bersyukur. 2, kalau bersyukur itu padanan hati yang bersyukur itu dengan infak sodakoh. Sehingga Salman pun bersodakoh. Bersyukur sehingga punya potensi untuk bersodakoh. 2, sodakoh. Sehingga oleh orang-orang kita didoakan mugi-mugi sing sehat sapapaosna. 2, infak sodakoh. 3, silaturahim. Silaturahim. 4, ku abdi teh diletakkan di nomor 4. 4, sholat. Sebab korelasi kepada sehatnya tidak terlampau nembak. Sholat itu ada gerak-gerak fisik, tetapi juga ada gerak kolbu. Sebab sholat itu pertemuan dengan Allah. Di dalam sholat pasti kita ada toharoh, ada cuci tangan, ada sikat gigi alias siwak teh, sehingga unsur kebersihan pun bisa tercover dengan sholat itu. Ada sholat, ada toharohnya. Kemudian sholat duha itu bagian dari sodako. Setiap sendi kita dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Percanten tuh Pak? Pak Indra percaya nggak dalam tubuh kita 360 sendi? Kalau tidak percanten datang ke lab, di lab itu ada rorongkong di lab. Di lab kita masih ada nggak rorongkongnya? Coba etang tulang punggung ji 2 3 4 5 genep 7 33. Duka sieun salah ya dokter sieun. Upami teh dokter mah sawak-wakna we abi teh pasti moal anu ngoreksi ya. Kemudian tulang-tulang ini ternyata 33 juga. Subhanallah ini 33. 33 itu ketika kanan kiri dijumlahkan. Sebab dalam praktek zikir itu harus pakai tangan kanan. Subhanallah, 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 subhanallah. Mundur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mundur. Ini 33 kalau dijumlah jamleh. Sehingga sendi itu 33, sendi ini 33, kaki dan lain sebagainya 33. Total sadayana 360, cukup dibayar dengan 2 rakaat duha. Itu bagian daripada syukur, bagian pula dari sedekah. Apakah kita sholat duha atau tidak? Nah inilah bagian daripada tugas kita sebagai DS, bagaimana anak-anak sholat duha. Parantos yang sudah teh anak-anaknya, orang tua muridnya sudah tidak. Jadi nanti kurikulum inti teh di situ, apakah ayah bunda juga sudah? Kalau anak-anak mah sudah, alhamdulillah ada program sholat duha. Oke. Berikutnya setelah sholat
dan yang terakhir adalah zikir. Zikir dulu. Zikir dan doa. Zikir di situ ada tilawatil Quran, doa di situ meminta agar kita senantiasa sehat. Tos 5 menit. Sekarang fisik yang sehat. Kalau tadi mah hati yang sehat. Sekarang mah fisik yang sehat. Pertama adalah makan makan secukupnya. Walaupun nanti menjadi bagian dari bahasan dari Dokter Deta, tetapi saya statement poin per satu makan. Kenapa? Karena sumber penyakit itu datangnya dari makanan kita. Dalam judul makanan mungkin ada dalil, ada dalilnya. Kulu washrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan teh apakah tersisa Pak Ustadz? Tidak harus selalu tersisa. Nu rewog mah da moal nyesa, Bu. Ya. Sehingga di situ secukupnya itu ada secukup dengan kebutuhan kita. Kinten-kinten kita sudah wareg mah atos we berhenti. Tapi itu belum lauk encan. Jadi we kana belum lauk. Apalagi kalau bakar ikannya, ikan bakar seafood. Aduh, gue banget. Kenapa baru disuguhkeun? Hanas mah tadi udah ikan bakar. Sudah mah tadi dengan misalnya dengan daging, tiba-tiba ada ikan. Ketika kita sudah wareg, udah itu milik orang lain. Tapi kan kadang-kadang nafsu kita tidak seperti itu. Coba lihat dina undangan pernikahan ngajajar 7 menu, 7 na tamplok. Sadayana, padahal kata tuan rumah, kalau Anda senengnya daging semur, lupakanlah ayam. Semur ongkoh, ayam juga. Ada pais ikan. Wawas teh nuju kaleresan, nuju teh sehat, pais lauk we. Ari eta hayam parantos. Lauk juga. Tungtungna karedok. Tidak akan masuk gizinya, geus katutupan ku daging-daging yang tadi. Dah. 5 menit lagi. Ya. Oke. Itu adalah jangan mubadzir. Jangan mubadzir itu bukan hanya sekedar jumlahnya banyak, tetapi nanti menunya juga seperti apa. Dokter nanti akan menyampaikan tentang halalan thayyibah. Ya, ada halal dan harus memastikan unsur gizinya. Orang Sunda mah dok, kurupuk teh wajib. Bubur pakai kurupuk dah. Bubur hayam pakai kerupuk tak? Dok, tadi ngabubur di kerupukan tak? Ini sunnah Rasul. Da baheula mah teh aya kerupuk. Maksudna kita harus berpikir apakah ini ada nutrisi atau tidak. Manapun bojo, Bu, tadi ayah pakai kerupuk tidak? Tidak. Dok, kita sudah sunnah Rasul. Ya. Wuduk di kerupukan tak? Kupat di kerupukan tak? Kurupuk wajib, ayo. Sebentar makan siang. Aya sayur hasem, sayur lodeh, aya belum lamuru, aya sambal tarasi, aya lalap. Teu aya kurupuk mah teu sampurna. Tetep we kurupuk heula pilarian. Atuh Kak. Jadi padahal itu teh tidak, kalau disebut tidak bergizi karunya tukang kurupuknya miskin gizi lah eta teh, miskin gizi. Tapi tetep we eta teh appetizer yang membuat semangat makan. Tanpa kurupuk moal rewog. Ya, yang pertama adalah jangan berlebih-lebihan, yang kedua menu makanannya. Menu makanannya, aduh kita teh nasi jadi kewajiban, padahal nasi itulah yang harus dimusuhi. Bukan dimusuhinya, kadarnya yang harus betul-betul dikontrol. Nasi, aduh, ini teh saya bersyukur ya dapat materi ya teh, jadi ngebuka-buka materi, ternyata saya teh salah wae itu barang dahar teh. Gusti Nu Agung selama ini teh abdi teh gogorowokan nyunah. Ya. Ternyata pola makan kita teh tidak nyunah. Oke lah, tos. Ketiga, pola istirahat. Rasul tidur berapa kali
dalam sehari semalam. Ayo. Anu cenah Quran sunnah. Ayo. Rasul tidur berapa kali? 3, 2. Aya nu 3, aya nu 2. Tapi teh nu ngajawab hijinya. Tidak ada. Padahal kita teh tidur selalu sakali. Ayo, kita mah tidurnya sakali wae. Aya teh nu 2 kali tidur di sini. Ada? Nunutan meureun eta mah nunutannya. Nunutan mah berkali-kali ya. Itu teh gara-gara tadi nasi goreng. Kalau sarapan nasi goreng atau wuduk dipastikan nunutan. Sok anu nunutan ayeuna taros pasti nasi goreng. Atawa nasi putih. Apalagi nasi putih. Digoreng ge ulah apalagi nasi putih. Ya. Mangalah. Tuhnya bener cek si ibu eta sorban panjang sabelah. Ya. Tiga teh bieu apa? Pola istirahat tidur Rasulullah itu 3. 1 tidurnya tidur malam. Tidur malam Rasulullah itu bada Isya sampai jam 12. Karena Isya sampai jam 12 itu masanya regenerasi sel. Kita tidur jam 12 kaluhur. Itu masalahnya. Kenapa kita banyak sakit? Karena pola hidup kita tidak sehat. Kenapa masyarakat Madinah damang alias sehat? Karena mengikuti bagaimana Rasulullah lakukan. Ba'da Isya tidur, bangun jam 12, bangun jam 1, bangun jam 2. Kita mah jam 12 tidur, bangun jam 4. Nah ini menyalahi. Kemudian 1 tidur malam. Malam itu saatnya kita istirahat. Al-Quran. Wa ja'alnal laila libasa, untuk istirahat. Subata naumakum, subata tidur adalah waktu istirahat yang paling tepat adalah tidur deep sleep. Nah, tidur yang pules, lain tidur anu kokorejatan bukan. Bari ngesang teh kunaon diudag-udag. Diudag-udag naon bangun anu rareuwas, diudag-udag ku wedadari. Eta mah pisurgaeun atuh ya. Belum sampai surga udah diudag-udag. Ngan bidadarina hideung. Moal aya wedadari hideung. Oke, kemudian tidur malam, kemudian sebelum subuh tidur. Bahasa Arabnya khofifah, indar parawansa. Bukan, khofifah wungkul teu make kadituna. Khofifah itu snack juga khofifah. Ibu-ibu majelis kelas ini Pak Dokter, ini forum kita itu majelis kelas. Karena kita di SAI ini sekolah alam itu setiap bulan ada wajib majelis kelas. Pertemuan orang tua siswa, orang tua murid dengan fasil dengan guru-guru, kemudian ada tausiah. Evaluasi pembelajaran, evaluasi juga murid-murid ketika di rumahnya seperti apa. Nah, mangga misalnya kan kita bangunnya jam 12, bangun jam 1 tahajud dengan tilawat dan kemudian kita lelah tidur sampai nanti Bilal ketrok-ketrok, Assalamualaikum ya Rasulullah, hanal fajar, berarti sudah tiba waktu fajar. Namanya Rasulullah gugah, tapi namanya khofifah. Khofifah itu tidur ringan. Nah, pun bojo mah apaleun, aku tidur ringan. Tanpa selimut, tanpa bantal, berbantalkan tangan dan dibiarkan tubuh tanpa selimut karena sebentar lagi juga gugah. Kalau khofifah pakai bantal, pakai selimut, eta mah HS namanya. Ya. Jadi khofifah itu bukan tidur formil, bukan. Itu mah tidur menunggu waktu fajar. 2. Ada namanya tidur beneran, ada namanya tidur pendek, slide ya, tidur pendek sebentar aja, melenyap. Ya, bahasa Sundanya ngalenyap, itu ngalenyap. Kemudian sampai Bilal membangunkan. Dan yang ketiga tadi qailulah. Qailulah itu ada sebelum zuhur, boleh juga setelah zuhur. Tapi yang jelas sebelum makan siang. Kalau di kita setelah makan siang atau abis wareg popo ya. Soklah nanti fatwana ku Pak Dokter buat abdi nu lepat ya. Ya. Qailulah itu fatwanya ada 2, bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur.
Naon tadi pola istirahat, olahraga. Bu, di Padang itu makanan pasti berminyak, pasti bersantan. Tapi orang tua itu bekerja keras, macul-macul. Di kita juga begitu, lodehnya, jengkol, jeng saja bin, wah rewong. Tapi kemudian macul, kita mah tidak macul. Makanan sami dengan orang tua dulu, tapi maculnya beda. Kita mah bekerja, nanti tapi nggak tahu apakah Pak Dokter masuk ke wilayah itu kan dihitung tuh. Anda kerjaan apa? Ngajar. Oh ngajar mah kedah sakitu. Anda apa? Supir. Oh supir mah kedah sakitu. Porsi makannya. Ari kita sebagai apa? Supir hente, tukang macul hente. Ari porsi makan juga tukang macul. Ah bahaya ya. Manawi weh. Cangkengna ya, cangkengna aya tambahan ya. Maju ke samping bukan maju ke payun. Oh Pak abdi mah kapayun ongko kagigir ongko. Waduh eta mah dahsyatnya. Olahraga kemudian aduh tos langkung 3 menit. Kemudian saum. Pola hidup Rasulullah adalah saum. Yang terakhir karena memang waktunya sudah mau habis, yang terakhir pola hidup Rasulullah yang terakhir adalah sebentar. Tidak lupa tapi untuk mengkonfirmasi Billy Lepat menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan, kebersihan dalam rumah, dan kebersihan tubuh. Ketika dirasa tubuh kita udah lengket, jangan hitung. Oh pan mandi mah kena sehari 2 kali, 3 kali, 5 kali kaci. Tergantung seberapa butuh kita membersihkan tubuh. Kadang-kadang kita tidak berkeringat, kadang-kadang kita tidak memerlukan mandi. Ya udah nggak apa-apa sekali gitu naon. Asal memastikan kita betul-betul bersih. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah ada 6 kesehatan hati, kemudian ada 6 kesehatan fisik. Insya Allah dikolaborasikan kedua-duanya dan nanti coba konfirmasi kepada sekolah. Apakah kita bisa menjadi teladan di dalam bagaimana pola hidup Rasulullah itu diterapkan di sekolah kita, termasuk nanti snack dan makanan anak-anak, pola istirahat anak-anak, kemudian saum sunat. Mungkin anak-anak SL udah diminta saum sunat karena SD mah mungkin belum baligh. Nanti SL diminta untuk saum sunat dan berikutnya nanti kita terapkan. Termasuk di dalam olahraga, dipastikan anak-anak kita itu ada kegiatan-kegiatan yang berbasis motorik, dipastikan. Dan kebetulan anak-anak kita mah sudah, kalau tidak olahraga di sini formil, minimal ada jogging, kukulintingan di lemur ya. Tetapi kemudian pastikan orang tua muridnya juga sehat. Jangan sampai kita ngekesek anak kita biar sehat, tetapi ayah bundanya tidak fokus kepada kesehatan dirinya. Bu, ibu, bapak mah mau ditaros jara rempling dah bapak mah rek naon ditaros. Ibu-ibu nu ditaros teh. Bu, da ibu-ibu mah garaneng. Ibu, ya. Jadi pola hidup sehat diawali dari ayah bundanya. Dari ayah bunda. Jangan sampai anak-anak diberlakukan aturan sehat sementara menu makanan di rumahnya tidak sehat. Itu akan berdampak kepada anak-anak kita ya. Itu saja yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, punten.